itu sendiri. Oke. Kalau kita melalui sudut pandang Islam, itu kan ada tiga tempat hukum nikah. Nikah bisa jadi wajib, nikah bisa jadi sunat, nikah bisa jadi makruh, dan nikah itu bisa jadi haram. Haram. Itu dia. Sampai Nah, haram ya. Sampai haram. Tidak boleh nikah. Hmm. Haram nikah kamu. Itu dia. Oke. Nah, terminologi itu sebenarnya yang tidak dipersiapkan oleh orang tua kepada anaknya. Itu ya. Iya, itu di Terminologi Indonesia. ya. Di Indonesia, kenapa kecil-kecil sudah dinikahkan? Kan gitu dia. Yang pertama, dari segi budaya, habis itu juga makna menikah itu dari segi usia itu kan ada usia 15 tahun udah siap nikah, ya udah nikah Ya, terus. usia biologis ya. Biologis. Kenapa dinikahkan? Karena ini. Karena apa? Karena yang pertama biar tanggung jawab orang tua itu selesai gitu. Ya. Kalau yang perempuan, kalau yang laki, oh dia sudah maaf ya. Ini dia harus di skip nih. Harus bicara dengan lugas dan tegas. Kan dia sudah wajib. Iya. Maaf ya. Itu kita kan memenuhi manusia itu dua kebutuhan, lahir dan batin. Batin itu wajib. Kalau tidak, Solusinya satu kan. iya. Nikah itu adalah salah satunya menghalalkan perbuatan haram. Yang dilakukan ketika sebelum nikah. Ya. Jadi nikah itu sebagai pembatas antara halal dan haram. Perbuatannya sama ya. Hah? Perbuatannya sama. Ketika ada nikah itu membedakan yang halal dan yang haram. Iya. Oke, siap. Udah. Nah, nikah menjadi satu hal yang beban. Maaf ya, beban di masyarakat modern karena salah satunya adalah hal yang wajib tadi sudah mudah didapatkan. Oke. Tahu ya? Sudah mudah didapatkan melalui bukan jalur itu yang pertama. Ya kan? Ngerti ya? Di masyarakat kita itu sangat kental sehingga solusi nikah. Bahkan orang hidup berduaan dulu, berduaan sudah berlama-lama, solusi harus Dinikahkan. Kan dulu begitu dia. Iya. Sampai segitu. Iya, sampai segitunya. Sekarang nikah itu menjadi penghambat. Lagi udah persepsi sekarang. Kenapa? Karena sudah mulai modern. Karena segala sesuatu itu dihitung dengan apa? Dihitung dengan yang dibilang dengan logis. Nikah itu menghambat karir saya. Bahkan dilogiskan ya. Iya. Menikah itu menghambat karir saya loh. Terbukti ya sudah saya menikah dulu supaya ada yang halal menjadi yang haramnya menjadi halal, tapi anak saya tunda. Padahal salah satu fungsi nikah adalah sama seperti sapi, yaitu regenerasi. Kenapa saya nikah? Karena regenerasi yang Bapak bilang tadi ada regenerasi. Yang jadi masalahnya regenerasi itu menjadi masalah. Sekarang menunda. Kenapa kamu nggak nikah? Saya tunda. Saya belum siap gitu. Belum siap. Padahal orang yang sudah nikah sih belum siap. Iya. Banyak orang sudah nikah siap. Siap enggak? Itu sudah kewajiban ya siap. Setidaknya nikah itu bangun pagi itu sudah ada tujuan saya bangun pagi mencari nafkah untuk anak istri saya. Untuk apa waktu saya dihabiskan? Untuk apa rezeki yang saya terima dihabiskan? Ada orientasi. Dan satu hal lagi sebenarnya. Itu ada ketika beda orang cari rezeki itu yang memiliki tanggungan pahalanya dengan orang yang mencari rezeki tidak ada tanggungan. Itu yang perlu kita lihat. Bangun pagi cari rezeki, ditabrak mobil, kita ada anak, bangun pagi anak aja cari rezeki, tabrak mobil, belum punya anak, itu beda pahalanya. Itu dia. Banyak proses. Nah, tadi ada juga nikah itu haram bagi dia. Karena menyengsarakan orang lain. Oke. Ya kan? Ente nikah nggak punya apa-apa, nggak ada penghasilan apapun, penghasilan lahir dan juga batin. Batinnya lu. Nikah sengsara anak orang. Oke. Sengsara anak. Dan itu haram. Iya. Lebih bagus apa? Puasa.
Ya, so, Sampai kapan? Ya sampai kapan? Eh? Ya. sampai Sampai dia kapanpun ya. sampai dia sudah siap. Mampu, sampai dia mampu. Oke. Wah, itu dia. Banyak kalau sebenarnya kalau sudut pandang nikah, aduh. Iya. Tapi ini sebenarnya belum menjawab Pak. Hmm. Karena di sini saya pengen mendapat perspektif dari perempuan. Kenapa zaman sekarang perempuan itu kayak tadi ketika usia 25 yang dimana sebenarnya usia secara biologis itu bahkan ketika usia 25 itu dianggap usia yang hampir mendekati masa expired lah ketika ingin berkembang biakan dalam berkembang biakan gitu kan, karena ketika tadi usia 15 tahun ada di masyarakat tertentu 15 tahun itu dia dianggap siap untuk menikah karena memang secara biologis dia udah siap, jadi dia punya rentang waktu untuk berkembang biak dan rentang waktu yang lumayan panjang, Kita mungkin sampai. jumlah juga lumayan banyak dan secara fisik dia kuat. Tapi perempuan itu ada masanya dia ada peaknya, masa puncaknya ketika menjadi seorang ibu, bagaimana mungkin kekuatannya rahimnya dia untuk di di tempat seorang anak, dan ada masanya dia udah mulai melemah gitu. Nah kadang-kadang hal itu tidak menjadi pertimbangan bagi perempuan, apalagi kayak perempuan berpikir bahwa Ada sebenarnya satu juga ada ketakutan sendiri kan. Iya. Ada traumatis, orang kan ada kalanya bertindak karena trauma, ya. trauma melihat tetangganya ribut, tetangganya Iya benar sih, kayak tadi juga disampaikan bahwa bercerai, ini sehingga dia menganggap nikah ini sebuah meribetkan. Kalau saya bisa makan sendiri, kenapa saya harus berdua, kayak gitu dia. Yang ada ribut. Kenapa ribut? Dia melihat contoh-contoh yang lainnya lagi. Iya. Kan? Maka perlu edukasi kepada anak muda sebenarnya. Bagaimana dengan pernikahan itu sendiri. Selain menikah itu juga meribetkan, dan juga menikah itu ada solusi. Iya. Pasti ada solusi. Iya, Pasti. sebenarnya kayak hal gini juga ini didukung Pak dari algoritma. Jadi orang-orang yang banyak perempuan yang merasa bahwa dirinya tidak siap menikah, algoritma ketika muncul di FYP-nya dia sebagian besar sesuatu yang menguatkan apa yang sudah menjadi keyakinan dia. Makanya semakin bertambah usia bukan semakin siap, malah semakin dia punya banyak alasan untuk aku biar Iya, menikah. karena kenapa? Karena sekeliling dia itu adalah orang-orang yang mendukung supaya dia menikah. Misalnya, kira-kira samping dia itu adalah orang bercerai misalnya. Dia bercerai, menikah udah bercerai, dia udah janda, dia udah, ya udah, bagus seperti saya, itu dia. Tapi kalau di sekeliling dia itu adalah orang bahagia, ini, bahagia kok dia. Sudah punya anak, senang ya. Sudah ini. Nah, sehingga dia termotivasi. Kayak gitu dia. Lingkungan juga mempengaruhi ya. Mempengaruhi. Jadi kita yang sudah menikah sering memotivasi. Motivasi. Dan bahkan kita kan dalam Islam kan ada juga itu dibilang kalau kamu menjodohkan orang lain, kita dapat apa? Iya, mendapatkan pahala sesuai dengan ibadah yang dia lakukan ketika pernikahan. Berikan pesan positif, orang positif kepada orang-orang yang belum menikah. Dan bahkan kita dianjurkan untuk mencarikan. Ya. Nah, ini juga Pak. Jadi orang-orang sudah menikah itu harus memberikan contoh, jangan nanti kita ini menjadi contoh. Iya. Kamu harus menikah. Iya. Melihat bapak itu, jangan. Iya. Saya mau menikah karena seperti bapak itu. Aku balik lagi kutip sebuah statement yang menurutku bagus banget, bahwa sebagian besar generasi sekarang itu tidak dipersiapkan oleh orang tuanya untuk menikah. Bukan orang tuanya saja, lingkungan semuanya, ya. Semuanya, bahkan kawan-kawannya. Iya. Ngapain nikah? Iya, benar. Sadar saja. Iya. Ngapain nikah? Ada sebun. Aja lah. Iya. Itu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita ngomong tentang fungsi keluarga, itu kan sebenarnya memang ada fungsi di mana dia punya tanggung jawab untuk mendidik generasi kan, misalnya mendidik anaknya, termasuk mempersiapkan bagaimana anaknya nanti ketika menjadi seorang perempuan, dia untuk siap menikah, laki-laki siap menikah, menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri nantinya. Nah hal itu sebagian besar di orang tua zaman sekarang itu terlewat, karena orang-orang tua sekarang meskipun walaupun mendidik anak perempuan rata-rata punya anggapan bahwa anaknya itu harus mandiri, harus sukses, padahal fungsi sosial
selain sebagai individu itu hidup untuk dirinya sendiri, tapi kan ada juga dia punya apa ya, punya bagian daripada dia membangun society, membangun masyarakat dengan cara dia mempersiapkan diri menjadi seorang ibu, menjadi seorang bapak, dan kemudian meneruskan turunan yang dia Ini bahas mulai pelihara dengan berapa SKS ini. ya,